Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke jadwal pelajaran IPA, yaitu hari Kamis setiap jam 8 sampai jam 9:45. Nah, langsung saja untuk pelajaran IPA kali ini, tentunya karena kita bertemu pertama kali setelah kalian melalui perjuangan panjang yaitu mengikuti kegiatan MPLS, maka kita sudah saatnya masuk ke pelajaran seperti biasa, pelajaran yang selalu kalian rindukan, semoga ya. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, tentu selalu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka ya harus kenalan supaya sayang gitu ya. Nah, langsung saja perkenalkan, Ibu namanya Ibu Wuri Wardani, biasa dipanggil Bu Wuri. Nanti Ibu mengajar pelajaran IPA kelas 7 A B C D. Nah, supaya lebih singkat karena kita bertemunya di dunia maya ya, secara virtual, maka langsung sebelum masuk ke pelajaran, Bu Wuri sampaikan kontrak belajar untuk pelajaran IPA dengan Bu Wuri khususnya ya. Untuk yang pertama, yaitu jadwal pelajaran IPA tentunya kalian sudah hafal dan sudah harus ada di benak kalian semua, yaitu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9:45. Selanjutnya yaitu tentang ini, teknik pelajaran IPA secara daring ini ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di sekolah kita itu menggunakan beberapa platform untuk pelajaran IPA. Untuk tekniknya pelajaran daring itu menggunakan 3 platform, yaitu yang pertama WA, ini untuk komunikasi awal. Biasanya komunikasi awal ini lebih cepat sampai ketika melalui WA. Kemudian Google Meet ini digunakan untuk tatap muka virtual. Nanti Bu Wuri jadwalkan secara bergantian untuk kelas 7A, B, C, D supaya tidak terlalu banyak pesertanya ya. Nanti Bu Wuri jadwal ketika sudah saatnya Google Meet, Bu Wuri sampaikan lewat WA. Kemudian yang ketiga yaitu Google Classroom, yaitu untuk penyampaian tugas, penyampaian materi, untuk kegiatan belajar mengajar, dan untuk mengumpulkan tugas itu di Google Classroom. Kemudian selanjutnya itu tentang kewajiban setiap siswa. Nah, setiap kalian itu wajib menyediakan 1 buah buku tulis. Gitu ya. 1 buah buku tulis digunakan untuk mencatat apa yang harus dicatat ketika nanti ada perintah untuk mencatat, dan mengerjakan tugas-tugas sekaligus mengerjakan supaya apa? Supaya terkondisi dan tidak tercacar kemana-mana. Selanjutnya, KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kalian dikatakan tuntas mengikuti pelajaran IPA apabila nilai minimalnya adalah 71. Ini keliru ya, 71. Bukan 70, tapi 71 ya. Nah, selanjutnya sistem pengambilan nilai itu ada nilai tugas, ada nilai ulangan harian, kemudian ada nilai tengah semester, kemudian ada nilai akhir semester. Langsung aja cepat. Kemudian materi pada pelajaran IPA di semester 1 ini ada 5 bab, cukup banyak ya, makanya kita harus belajar untuk memaksimalkan waktu. Yang pertama yaitu judulnya objek IPA dan pengamatannya, yang kedua klasifikasi makhluk hidup ini, yang ketiga klasifikasi materi, yang keempat suhu dan kalor, yang kelima adalah energi dalam sistem kehidupan. Nah, pertemuan pertama kali ini kita akan membahas sedikit tentang objek IPA dan pengamatannya ya. Nah, langsung saja. Nah, ini bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Supaya kalian hemat kuota, maka langsung Bu Wuri sampaikan materinya sedikit, hanya 3 slide. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa IPA itu kepanjangannya adalah ilmu pengetahuan alam, yaitu segala sesuatu yang mempelajari tentang alam. Ada empat kelompok
cabang dalam ilmu IPA. Ada yang seperti ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ada yang seperti ini, mempelajari tentang benda-benda, mengukur itu. Kemudian ada yang ini apa ini? Iya, ini galaksi, betul. Ada yang mempelajari tentang galaksi, planet, dan yang lainnya. Kemudian ini juga ada yang namanya petir, itu juga kita pelajari di dalam IPA. Kita juga harus tahu ini kelompok-kelompoknya, mana yang termasuk ke dalam cabang-cabang IPA ya. Namun sebelumnya Bu Wuri sampaikan tentang manfaat mempelajari IPA. Ada banyak sekali manfaat mempelajari IPA, yaitu yang pertama, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Yang kedua, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ikut menjaga, merawat, dan mengelola serta melestarikan lingkungan, karena kita tahu fungsi alam itu seperti apa. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenali lingkungan alam sekitar. Yang kelima, konsep yang ada di dalam IPA itu berguna untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menemukan cara memecahkan masalahnya. Kemudian yang keenam, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih ada lagi fungsi yang lain, yaitu menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari, dapat memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampaknya serta hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Yang selanjutnya, memberi pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Yang selanjutnya, memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penciptaan alam semesta hingga seperti saat ini. Membantu manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi sudah Bu Wuri katakan, ada 4 cabang ilmu IPA, yaitu yang pertama, ada yang namanya biologi. Kita tahu, tentu kalian juga sudah sering mendengarnya. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang tubuh kita, manusia, mempelajari tentang ayam, mempelajari tentang hewan-hewan lain dan tumbuhan-tumbuhan, itu disebut sebagai ilmu biologi. Kemudian, ada ilmu fisika juga, ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda fisik, bisa termasuk benda hidup ataupun benda tak hidup, seperti misalnya mengukur jarak, mengukur gaya, dan seterusnya. Itu termasuk ke dalam cabang fisika. Kemudian kalau kimia, ilmu yang mempelajari tentang reaksi kimia suatu zat. Misalnya saja kalian mau mencampurkan apa ya yang sering kalian gunakan, itu misalnya mencampurkan ini gula dengan air panas. Nah, itu merupakan suatu reaksi. Nah, makanya ini dipelajari di cabang IPA yang dinamakan dengan kimia. Kemudian yang terakhir adalah yang tadi tentang planet-planet, itu namanya adalah astronomi. Astronomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan angkasa, bumi dan antariksa, tata surya, ada matahari, ada planet, ada bulan, dan seterusnya gitu ya. Namun untuk siswa SMP, untuk seusia SMP, maka dirangkum dalam sebuah mata pelajaran, yaitu namanya IPA. Dijadikan satu karena apa? Untuk menyederhanakan materi supaya tidak terlalu banyak, jadi kalian tidak bingung gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada cabang-cabang biologi. Wah, ada banyak banget. Ada virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus, termasuk corona itu, virus corona itu juga termasuk ke dalam ilmu ini, virologi, yang mempelajari bentuk virus corona seperti apa, yang mempelajari tentang corona kok bisa seperti itu toh, kok bisa menjadikan manusia lemah seperti itu toh. Nah, ini adalah ilmu virologi. Kemudian ada mikrobiologi, mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil renik seperti jamur, plankton, bakteri, itu semua. Bakteriologi khusus mempelajari bakteri, zoologi mempelajari hewan, botani mempelajari tumbuhan, taksonomi mempelajari makhluk hidup, fisiologi mempelajari fungsi alat tubuh, anatomi mempelajari bentuk tubuh bagian dalam, kemudian morfologi mempelajari bentuk tubuh bagian luar ya. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang materi penyelidikan IPA. Ada pengamatan, ada inferensi, ada mengkomunikasikan. Kalian bisa pelajari dulu, cari-cari dulu materinya dari buku paket ataupun dari internet ya. Sekarang internet sudah mudah dijangkau. Bisa pelajari dulu untuk pelajaran yang akan datang gitu ya. Nah, dari Bu Wuri untuk pertemuan pertama kali ini Bu Wuri cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.